Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mengadakan diskusi publik bersama para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendopo Sipanci, Purwokerto. Dari hasil diskusi ditemukan masih adanya tumpang tindih dalam layanan pengurusan KTP dan pendidikan. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mengadakan diskusi publik bertajuk Praktik Baik Mewujudkan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendopo Sipanci, Purwokerto. Diskusi menghadirkan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Ahmad Hirawan Danan Putra, Kabid Kebudayaan Kabupaten Cilacap Fatoni, dan penghayat kepercayaan Febi Lestari. Tujuan dari diskusi publik ini yakni untuk mendorong pemerintah mempercepat pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan di wilayah masing-masing. Mereka berdiskusi terkait pengurusan KTP untuk rekan-rekan penghayat, keterbatasan fasilitas pendidikan seperti penyuluh atau tenaga kependidikan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Dalam diskusi publik ini, pemerintah dinilai memiliki kehendak baik untuk memenuhi hak bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam pelayanan diperlukan kajian bersama agar tidak tumpang tindih, sehingga hak bagi penghayat kepercayaan dapat terpenuhi. Ya di dua level ya, di tingkat pemerintah itu terkait dengan layanan administrasi kependudukan maupun layanan pendidikan itu belum setara gitu ya, masih banyak ketimpangan. Beberapa daerah masih mempersulit misalnya pengurusan identitas kependudukan misalnya, masih mempersyaratkan dokumen-dokumen yang harusnya tidak diperlukan. Demikian juga di layanan pendidikan misalnya belum memberikan dukungan misalnya penyediaan pengajarnya misalnya. Lalu kalau ada pengajarnya, lalu nanti jam pelajarannya bagaimana? Itu kan sekolah ya, jadi pihak sekolahnya harus memberikan jam pelajaran. Lalu terkait dengan tadi tingkat kesejahteraannya bagaimana, insentif untuk pengajar kepercayaannya bagaimana. Nah ini kan level-level yang untuk misalnya tadi di Banyumas misalnya atau Cilacap tadi, itu kan sudah sampai pemberian insentif meskipun angkanya masih terbatas misalnya, tapi daerah lain jangan-jangan belum sampai ke arah sana. Nah ini kan perbedaan pelayanan bagi semua warga negara itu kan harusnya setara, tapi di beberapa daerah ternyata masih timpang. Nah ini yang disebut diskriminasi kan. Demikian juga di level masyarakat, diskriminasinya masih nyata sekali. Penerimaan penghayat kepercayaan di lingkungan sosial, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan birokrasi pemerintahan misalnya, itu kan masih dirasakan. Diketahui saat ini, Kemendikbudristek sedang mempersiapkan lulusan-lulusan dari prodi di universitas untuk menjadi penyuluh yang setara dengan guru guna memenuhi layanan pendidikan penghayat kepercayaan. Ya, sebenarnya kalau kita baca regulasi yang sudah ada memang belum ideal, bahwa saat ini memang baru penyuluh yang bisa diberikan. Tapi saat ini Kemendikbudristek sudah memberikan satu prodi kepercayaan di Untak Semarang, yang salah satu outputnya nanti adalah lulusannya itu akan menjadi penyuluh yang setara dengan guru. Jadi tidak penyuluh lagi, tapi sudah menjadi guru penghayat. Jadi nanti kita tunggu aja dari Untak ketika sudah ada lulusannya, mungkin tahun depan kalau tidak salah. Selama ini, penghayat kepercayaan hanya mendapatkan fasilitas pendidikan dari penyuluh dan bukan guru. Penyuluh saat ini menjadi perantara sebelum adanya guru. Menanggapi hal ini, Kemendikbudristek saat ini sedang berupaya menghasilkan output dari universitas untuk menjadi guru bagi penghayat kepercayaan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.